Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Untuk kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama membahas materi kelas 8 semester ganjil atau semester 1, yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, akan saya bahas dulu apa yang dimaksud dengan ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Ini yang dimaksud dengan ruang. Kemudian, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama tentang bentang alam Asia Tenggara. Sebelum masuk ke bentang alamnya, di sini saya akan menyebutkan ada berapa jumlah negara Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara ini ada 11 negara, yaitu Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan yang terakhir yang ke-11 adalah Timur Leste. Baiklah, saya lanjutkan. Di sini saya akan kita sama-sama akan membahas tentang bentang alamnya, kemudian keadaan penduduknya, bagaimana kegiatan ekonominya di Asia Tenggara. Yang pertama atau yang A, itu akan kita bahas tentang keadaan geografis di negara Asia Tenggara. Apa itu letak geografis? Tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita karena pengertian letak geografis sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Letak geografis adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan yang ada di muka bumi. Ini letak geografis pengertiannya. Kemudian, bagaimana letak geografis di Asia Tenggara? Ternyata Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua atau yang B, yang akan kita bahas adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa negara-negara Asia Tenggara itu jumlahnya ada 11. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang bentang alamnya. Bentang alam Asia Tenggara, relief secara umum itu bergunung-gunung dan daerah pantainya relatif datar. Terdapat dua semenanjung yang terkenal, yaitu Semenanjung Malaya dan Thailand. Secara geografis, ternyata terdapat dua pegunungan, yaitu Pegunungan Tua dan Pegunungan Muda. Pegunungan Tua ini terbentuk pada masa Mesolitikum, sedangkan Pegunungan Muda ini terdapat di sekitar Kepulauan Bangai. Kemudian kita bahas tentang bagaimana jumlah penduduk di Asia Tenggara. Di sini ada jumlah penduduk tahun 2020 yang di sini sudah terpapar dari ke-11 negara Asia Tenggara. Indonesia menduduki ranking pertama dengan jumlah penduduk terpadat di Asia Tenggara, yang jumlahnya adalah 273.523.615 jiwa. Ini ternyata jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian yang kedua itu Filipina dengan jumlah penduduk
Ya, sudah ada di sini. Kemudian ketiga adalah Vietnam, kemudian keempat adalah Thailand, kelima adalah Myanmar, ada Malaysia selanjutnya, kemudian Kamboja, kemudian Laos, kemudian Singapura, kemudian Timur Leste, dan yang terakhir negara di Asia Tenggara yang jumlah penduduknya itu paling sedikit, yaitu Brunei Darussalam. Yang jumlah penduduknya berapa? 437.479 jiwa. Nah, inilah jumlah penduduk Asia Tenggara dari masing-masing negara, yang ada 11 negara. Dari Indonesia sampai yang terakhir adalah Brunei Darussalam. Silakan kalian simak, kalian pelajari. Dan selanjutnya, yang akan kita bahas adalah kegiatan ekonomi. Ternyata sebagian besar mata pencarian di Asia Tenggara adalah di bidang pertanian. Jenis tanaman perdagangan yang ditanam di kawasan Asia Tenggara antara lain adalah tebu, ada serat Manila, ada kopi, ada nanas, ada anggrek, karet, alam, kemudian kelapa sawit, dan yang terakhir adalah tembakau. Bagaimana keadaan iklimnya? Keadaan iklim Asia Tenggara sebagian besar itu beriklim tropis, termasuk Indonesia. Indonesia adalah beriklim tropis. Bagaimana kebudayaannya? Kebudayaannya bermacam-macam tarian. Ada musik, ada seni pahat, kemudian ada seni patung, dan adat istiadatnya pun beraneka ragam. Sekarang kita lanjutkan. Batas kawasan Asia Tenggara. Kalau kita bicara batas, tentunya kita bicara batas utara, batas barat, batas selatan, batas timur. Kawasan Asia Tenggara, batas utaranya adalah berbatasan dengan Cina, ada Taiwan, ada India, dan Bangladesh. Sedangkan sebelah baratnya berbatasan dengan Bangladesh, Sri Lanka, dan Teluk Benggala. Sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Luas Asia Tenggara adalah 4,5 juta kilometer persegi. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak di antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Kita lanjutkan. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah ASEAN. ASEAN adalah bentuk kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara yang anggotanya ada 10 negara. Kenapa hanya 10? Karena Timur Leste itu belum masuk menjadi anggota ASEAN. Anggota ASEAN yang pertama tentunya adalah Indonesia, tanah air kita tercinta. Indonesia selain terpadat penduduknya di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga termasuk wilayah atau negara yang terluas di Asia Tenggara. Kemudian, yang kedua, anggota ASEAN yang kedua adalah Singapura. Di sini sudah ada peta Singapura, silakan diperhatikan, silakan dipelajari. Kemudian di samping ini sudah ada secara astronomis, itu sudah ada berapa letak lintang
lintang dan garis bujurnya Singapura sudah ada di situ. Kemudian berapa luas wilayahnya sudah ada di situ. Kalian tinggal nyimak, kalian tinggal pelajari. Kemudian selanjutnya itu ada anggota ASEAN yang ketiga itu Malaysia. Sama seperti Singapura, di situ sudah ada petanya. Malaysia itu terpisahkan oleh laut, ada yang di sini, kemudian yang di sini Malaysia karena ini terpisahkan oleh laut. Kemudian ada Filipina yang keempat. Filipina sudah ada petanya. Secara astronomis itu sudah ada garis lintangnya itu 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Kemudian luasnya sudah ada di situ. Selanjutnya ada yang kelima adalah Thailand. Itu anggota ASEAN yang kelima. Kemudian yang keenam adalah Brunei Darussalam. Sama seperti tadi, sudah ada letak astronomisnya, sudah ada petanya. Kemudian yang selanjutnya adalah Vietnam. Ini Vietnam yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah Myanmar. Ini peta Myanmar. Kemudian yang kesembilan adalah Kamboja. Ini adalah Kamboja. Mayoritas agamanya itu beragama Buddha. Yang terakhir, anggota ASEAN yang ke-10 adalah Laos. Laos ini sudah ada petanya, kemudian mayoritas agamanya masih tetap beragama Buddha. Satu-satunya negara yang tidak mempunyai pantai adalah Laos. Satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak mempunyai pantai itu adalah Laos. Kemudian selanjutnya, berdasarkan bentuk secara geografis, negara ASEAN memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama itu compact, yang kedua fragmented, yang ketiga elongated, yang keempat protruded. Kompak itu ada negara Singapura dan Kamboja. Sedangkan fragmented itu negaranya adalah Brunei, Malaysia, Indonesia, Filipina. Elongated itu ada Laos dan Vietnam. Sedangkan protruded itu adalah Myanmar dan Thailand. Apa itu compact? Compact itu adalah suatu negara yang memiliki bentuk yang tidak terpecah dan sederhana tanpa bagian yang memanjang atau jauh dari pusat negara. Di sini contohnya adalah Singapura dan Kamboja. Memiliki bentuk yang tidak terpecah dan sederhana tanpa bagian yang memanjang dan jauh dari pusat negara. Kita lihat untuk peta Singapura seperti ini. Nih, ternyata dia memang terpisah. Dia terpisah di ujung dan tidak memanjang. Kamboja sama seperti itu. Dia bentuknya tidak memanjang dan terpisah jauh dari ibu kota. Kemudian selanjutnya yang B atau yang kedua itu adalah fragmented. Apa itu fragmented? Yaitu negara berbentuk fragmented adalah negara yang bagiannya terpisah-pisah oleh kondisi geografis seperti negara lain atau lautan menjadi bagian-bagiannya.
Di sini contohnya adalah negara Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kita kembali lagi ke peta awal. Kita lihat. Kalau Indonesia itu ini jelas. Ini terpisah-pisah oleh laut. Kemudian Filipina ini terpisah-pisah oleh laut. Malaysia juga terpisah oleh laut. Selanjutnya, yang C atau yang ketiga adalah elongated, yaitu memiliki bentuk panjang dan sempit. Laos dan Vietnam memiliki bentuk elongated karena memanjang dari utara ke selatan. Ternyata contoh yang negara yang berbentuk elongated adalah Laos dan Vietnam. Sekali lagi kita kembali ke peta awal. Kita lihat yang elongated contohnya Laos dan bentuknya memanjang. Kita buktikan. Laos dan Vietnam itu termasuk negara yang berbentuk elongated, memanjang. Ini Laos memanjang. Kemudian ada lagi Vietnam bentuknya memanjang. Yang terakhir itu ada produced, yaitu negaranya contohnya Myanmar dan Thailand. Bentuk negara produced ini memiliki dengan satu perpanjangan yang menjadi memanjang dari bagian utama seperti tangan atau ekor. Myanmar dan Thailand memiliki perpanjangan di bagian utara semenanjung Malaya di utara Malaysia Barat. Yang menarik di sini adalah memiliki dengan satu perpanjangan yang memanjang dari bagian utara seperti tangan dan ekor. Kita lihat seperti tangan dan ekor. Contoh negaranya adalah Thailand dan Myanmar. Kita lihat bentuknya memanjang seperti tangan dan ekor. Ini Myanmar, bentuknya seperti tangan. Ini Thailand, bentuknya seperti tangan dan dia berbentuk memanjang. Sampai di sini, kemudian ini Myanmarnya yang memanjangnya yang ini negara Myanmarnya seperti tangan, termasuk juga Thailand. Demikianlah pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.